Hai semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Fiona Gladisti, Saya Rizkia Putri. Saya Maharani Regina. Saya Agnes Yunita Marpaung. Saya Tasya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang bertemakan Sektor Bahari Maritim Kepulauan Riau. Yuk ditantang! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizkia Putri dengan NIM 2240. Saya mahasiswa pengkaji angkatan 20. Nah, di sini kami akan memaparkan sedikit tentang sektor pelabuhan. Jadi saya berada di Pelabuhan Sri Bintang-Pura. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang memiliki dua keberangkatan, yaitu keberangkatan internasional dan keberangkatan domestik. Pelabuhan Sri Bintang-Pura ini adalah pelabuhan yang mengangkat penumpang dari kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau untuk berangkat ke tempat tujuannya masing-masing. Ya. Baik, di sini saya akan menunjukkan transportasi yang digunakan di Pelabuhan Sri Bintang-Pura. Pelabuhan Sri Bintang-Pura adalah pelabuhan nasional dan internasional yang berada di kota Tanjung Pinang, yaitu di pantai barat Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pelabuhan ini menghubungkan kota Tanjung Pinang dengan pelabuhan-pelabuhan di sebelah utara, Pelabuhan Lobam dan Pelabuhan Bulang Linggi, dengan kepulauan di sebelah barat, seperti Pelabuhan Tanjung Balai atau Pulau Karimun, Pelabuhan Telaga Punggur di Pulau Batam, serta kepulauan di sebelah selatan seperti Pulau Lingga dan Singkep. Untuk pelayaran ke luar negeri, Pelabuhan Sri Bintang-Pura juga mempunyai jalur perhubungan ke Singapura, Tanah Merah, serta Malaysia, setulang laut. Pada awal perkembangannya, pelabuhan yang dikenal sebagai Pelabuhan Tanjung Pinang adalah Pelabuhan Sri Bintang-Pura yang ada saat ini. Dengan sarana dan fasilitasnya, dibangun pada tahun 1925 dengan konstruksi kayu pada masa penjajahan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Tasya dengan NIM 22040-157. Saya mahasiswa akuntansi angkatan 2022. Sekarang saya udah bertemu dengan pemilik Abon Kardina atau ownernya sendiri, yaitu dengan Ibu Kardina. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, saya boleh tanya nggak sedikit tentang sejarah Abon Kardina ini berdirinya sejak kapan? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kardina, tapi orang lebih mengenal sekarang Mak Abon, karena usaha saya merupakan usaha olahan abon ikan semuanya. Sejarah singkatnya, Abon Kardina berdiri sejak tahun 2018, yang tepatnya pada tanggal 16 November. Itu dimulai dari pelatihan yang saya dapatkan dari suatu organisasi di Provinsi Kepulauan Riau. Dari situ saya memulai untuk berusaha, untuk memulai usaha Abon Kardina. Abon Kardina ini tahun ini 2023 genap 5 tahun. Itu proses panjang yang telah dialami. Itu awalnya usaha Abon Kardina produknya hanya abon saja. Saya berinovasi menjadi abon dua rasa, yaitu abon original dan abon pedas. Di masa pandemi kami mendapatkan kendala luar biasa, abon banyak yang hampir tidak laku. Jadi kami berinovasi dengan produk-produk turunan yang semuanya dikolaborasikan, berinovasi dari abon ikan tongkol itu sendiri. Salah satunya yaitu temusa abon, bilis bulung abon, dan stik kari abon. Itu semua produk yang kami bikin menjadi satu paket oleh-oleh khas Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan kearifan lokalnya, yaitu berbahan dasar ikan. Ibu, boleh Ibu paparkan nggak harga-harganya dari produk ini? Kalau untuk abon sendiri, izin saya perkenalkan.
Kalau yang ini yang saya sampaikan tadi, abon ikan tongkol rasa original. Ini abon ikan tongkol rasa pedas, ada 2 varian rasa. Tujuannya kenapa? Kalau yang kuning ini yang original, ini target pasarnya anak-anak dan lansia. Kalau yang pedas itu untuk pencinta pedas, pencinta traveling dan dewasa. Kalau yang ini saya tunjukkan kembali bahwa di abon Cardina ini target pasarnya itu memang mencakup untuk travel, haji dan umroh. Ini kenapa saya ciptakan 4 kemasan di dalamnya, karena biar mudah, karena di Mekah, Madinah kan tidak ada karet, susah sekali mendapatkan karet. Jadi ini solusi untuk mudah dikonsumsi di sananya. Yang sebelah adalah bilis gulung abon. Semua, perkenalkan nama aku Fiona Gadisti, NIM 2204010066. Sekarang kita berada di Tanjung Pinang, lebih tepatnya di Senggarang. Sekarang kita berada di Vihara Dharma Sasana. Vihara Dharma Sasana menjadi salah satu vihara tertua yang sudah 300 tahun lamanya. Vihara Dharma Sasana memiliki 3 bangunan kelenteng. Dewa yang berada di kelenteng pertama yaitu Dewa Pekong, yaitu dewa bagi keselamatan di daratan. Dalam hal ini untuk wilayah Senggarang. Kelenteng kedua adalah Tian Hou Sheng Mu. Dalam kelenteng ini terdapat 3 dewa. Dewa yang berada di tengah yaitu dewa untuk keselamatan dalam perjalanan laut. Di kiri yaitu dewa yang diperuntukkan bagi keselamatan mereka yang berada di darat. Lalu yang di sebelah kanan yaitu dewa yang diperuntukkan bagi keselamatan orang yang sudah mati. Lalu kelenteng ketiga, di dalam kelenteng ini juga terdapat Dewa Pekong. Nah, sekarang saya sedang berada di Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kelurahan Kampung Bugis, lebih tepatnya di Kampung Madu. Nah, di sini kami akan menjelaskan salah satu sektor kemaritiman, yaitu sektor perikanan. Masyarakat Kampung Madung kerap menyebutnya dengan keramba. Kami akan mengajak kalian untuk melihat keramba lebih dekat lagi. Keramba adalah keranjang atau kotak dari bila bambu untuk membudidayakan ikan. Definisi lain dari keramba adalah wadah budidaya ikan berupa kandang yang terbuat dari bambu atau papan kayu yang ditempatkan di badan sungai. Keramba umumnya ditempatkan di sungai sehingga air sungai dapat mengalir melewati keramba dan air di dalam keramba senantiasa bersirkulasi mengikuti arus air. Keramba bambu dapat ditempatkan tenggelam maupun mengapung sebagian, dan masing-masing dilakukan sesuai kebutuhan. Di perairan yang dalam dan luas, keramba ditempatkan mengapung sebagian dengan bantuan pelampung. Salah satu varian keramba yaitu keramba jaring apung yang ditempatkan di laut. Keramba jaring apung terdiri dari rangka dengan pijakan untuk infeksi. Jaring apung menggunakan pelampung agar tetap mengapung, serta tertambat pada rangka dan jangkar sehingga tidak berpindah dari posisinya. Ikan tetap berada di dalam keramba karena terkurung oleh jaring. Jenis keramba lain yaitu keramba hampang, dibangun dengan menggunakan jaring yang ditegakkan dengan tonggak kayu atau bambu.
Keramba jenis ini umumnya dibangun di pinggir sungai dan perairan yang dangkal. Teman-teman semua, kali ini kita berada di Bintan Blue Coral yang berada di Kabupaten Bintan. Kali ini Bintan kami Blue Coral mengambil adalah Pulau Bintan destinasi sebagai wisata sektor yang berada di pariwisata Teluk kami Bakau, yang terakhir. Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia. Bintan Blue Coral ini pada awalnya hanyalah tempat biasa, bahkan kerap terlihat sangat kumuh. Namun, setelah dikelola pihak terkait, maka perubahan dilakukan secara signifikan. Melihat peluang berupa wisata alam unik, menjadikan tempat wisata ini disulap menjadi sangat indah dipandang. Daya tarik utama dari Bintan Blue Coral ini terletak di tawaran keindahan pepohonan pinus. Seperti yang sudah dijelaskan di video, meski dahulu tempat ini kurang terawat, nyatanya sekarang sudah berhasil disulap dengan sangat cemerlang. Tak ayal, pengunjung terus-menerus berdatangan baik dari dalam negeri atau bahkan mancanegara. Wisatawan dapat melihat pepohonan rindang yang terasa menyejukkan. Apalagi destinasi ini berada tidak jauh dari kawasan pantai yang menjadi keuntungan lebih.